Sesi mengaji, belajar Islam lebih dekat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji milik Allah yang telah memudahkan kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali di salah satu rumah Allah, di dalam perjumpaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang disebutkan merupakan salah satu taman surga. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memudahkan siapapun yang hadir di majelis ilmu, sehingga dinamakan taman surga. Di tamannya, di depannya, di terasnya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh perjalanan untuk talabul ilm, Allah mudahkan baginya jalannya menuju surga. Dan salah satu jalan menuju surga yang wajib dimiliki oleh orang mukmin adalah akidahnya. Benar tidaknya keyakinannya. Dan ini yang akan kita sampaikan di malam yang mulia ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berilah kami ilmu yang bermanfaat, dan mudahkanlah kami untuk bisa mengamalkan ilmu tersebut. Karena juga tidak dipungkiri ada orang yang memiliki ilmu yang banyak tidak diamalkan, atau orang beramal tidak didasari dengan ilmu. Sehingga kita senantiasa memohon kepada Allah, karena Allah yang memiliki ilmu tersebut, dan ilmu yang akan membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai syarat mutlak, yakni ilmu akidah, yang insya Allah akan kita sampaikan pembahasan tentang tauhidul asma wa sifat, mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya.
bagaimana Rasulullah SAW dan para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sebelum muncul pemahaman-pemahaman yang lain di dalam ajaran agama Islam, khususnya dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena munculnya penyimpangan atau perbedaan pemahaman dengan mereka adalah setelah kurun mufadalah, setelah kurun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-mu'alif Syekh Abdullah bin Abdul Aziz Al-Jibril rahimahullahu ta'ala mengatakan dalam kitabnya, Asma'ullahi ta'ala wa sifatuhu minal ghaib. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya merupakan di antara ilmu gaib yang tidak diketahui, kecuali dengan jalan dalil Al-Quran dan Sunnah. Alladzi la ya'rifuhul insanu, yang manusia tidak bisa mengetahui nama-nama ataupun sifat-sifat Allah tersebut ala wajhi tafsil, secara terperinci, illa bi tariqis sam'i, kecuali dengan jalan sam'i, dalil Al-Quran dan Sunnah. Ini yang harus dipahami pertama kali. Jadi dikasih poin-poin ya. Poin pertama dalam memahami, meyakini nama-nama dan sifat Allah, yang pertama wajib ada dalilnya. Kenapa? Li'annal basara, karena manusia la yuhituna billah bihi ilman, tidak bisa meliput ilmu Allah. Melihat saja di dunia tidak bisa, gimana mau tahu Allah? Ya. Seorang nabi saja minta melihat tidak kuat. Ya, melihat saja tidak kuat, gimana ilmunya? Dia akan mengetahui sesuatu yang dilihat saja tidak kuat di dunia, tapi di akhirat Allah akan beri kemampuan di surga, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Taha ayat 110 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la yuhituna bihi ilma, mereka itu tidak akan bisa meliput Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin akal manusia ayastakila bin nadhari fi asma'illahi wa sifatihi wa ma'rifatihi ala tafsil isbatan wa nafyan. Tidak mungkin sama sekali bisa untuk memahami nama-nama dan sifat hanya akal semata, tidak bisa. Mengandalkan akal manusia tidak bisa. Sehingga wa man fa'ala syai'an min dalik, siapa yang coba-coba memahami nama-nama dan sifat yang itu perkara gaib, dia tidak didasari dengan Al-Quran dan Sunnah, faqad akhta'a, dia pasti akan salah. Pasti akan salah sudah. Sehingga kalau kita mendapati di buku apa saja, di kitab apa saja, atau di tulisan kita lewat nama Allah, sifat Allah, yang pertama kali apa? Ada dalilnya tidak dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Itu yang pertama kali dulu. Kalau sudah ada, nanti ada cara-cara berikutnya.
dalam memahami nama-nama dan sifat Allah. Maka kalau dia mencoba menentukan nama ataupun sifat Allah tanpa adanya dalil yang sahih, dalil Al-Quran ataupun Sunnah, sudah dipastikan dia pasti salah. Wa mala anis siratil mustaqim, dan dia menyimpang dari jalannya para sahabat. Ya. Jalan yang lurus itu adalah jalannya Rasulullah SAW, para sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Maka bagi seorang mukmin, fayajibu 'alal 'abdi ayyakifa indal kalamillahi wa kalamir Rasulullah SAW. Kita wajib mencukupkan penjelasan dari Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Fayu'minu bijami'i ma sabata fin nususis syar'iyyah min asma'illahi wa sifatihi, yakni dengan meyakini semua, ya, meyakini semua yang Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkannya berupa nama-nama Allah dan sifat-sifatnya, baik dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi menetapkan apa yang Allah tetapkan. Di dalam Al-Quran Allah menetapkan itu nama dia, ataupun melalui lisan Rasulullah SAW. Wa yadfa'anhu ta'ala ma nafahu an nafsihi aw nafahu anhu Rasulullah SAW. Kalau yang tadi menetapkan, sekarang meniadakan dari Allah semua yang Allah tiadakan. Kalau yang pertama menetapkan apa yang Allah tetapkan, kebalikannya juga meniadakan apa yang Allah tiadakan, yang Allah ingkari, bahwasanya itu bukan nama Allah, bahwasanya itu bukan sifat Allah. Ini pemahaman secara umum seperti itu. Secara umum, ya. Secara umum adalah kita memahami, menetapkan ataupun meniadakan suatu nama ataupun sifat bagi Allah, apa yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kemudian mu'alif di sini membagi tiga cara dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, dan semua kaum muslimin insya Allah bisa memahami, mudah, ya. Makanya kitab ini dinamakan tashil, mudah, tashil akidah, memudahkan akidah al-islamiyah. Jadi kalau kita berakidah dengan akidah Islam yang benar, mudah, tidak sulit. Ketika kita juga beragama, beramal sesuai dengan yang dituntunkan oleh Rasulullah SAW, sangat-sangat mudah. Cara yang pertama dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, yakni tariqatuhum fil itsbat, pemahaman ahlu sunnah dalam menetapkan, ya. Karena nanti ada tiga. Yang pertama dalam menetapkan, yang kedua dalam mengingkari, yang ketiga ketika ada perselisihan, ini nama atau bukan. Yang pertama dan kedua itu sudah jelas, Allah di dalam Al-Quran ataupun Sunnah menetapkan. Yang kedua mengingkari nama tersebut atau sifat tersebut. Yang ketiga manusia itu berdebat, ini nama, oh ini bukan, ini sifat, oh ini bukan, ya. Lalu ahlu sunnah membuat kaidah
memudahkan kita untuk memahami dengan pemahaman yang benar. Yakni yang pertama adalah dalam menetapkan nama ataupun sifat Allah, sebagaimana tadi juga sudah kita sebutkan, yakni isbatu ma asbatahu Allahu li nafsihi fi kitabihi aw ala lisan rasulih sallallahu alaihi wasallam. Menetapkan semua yang Allah Subhanahu wa taala menetapkan untuk dirinya. Menetapkan semua yang Allah tetapkan untuk dirinya, yakni nama-nama dan sifat Allah di dalam kitabnya, yakni Al-Quran, atau atas lisan Rasulullah SAW, atau melalui hadis Rasulullah SAW. Tentunya hadis di sini adalah hadis yang sahih. Ya. Kalau Al-Quran sahih semua, tidak ada oh ini Al-Quran dhaif, tidak ya. Alhamdulillah. Tapi kalau hadis banyak yang dhaif ya. Sehingga dalam hal ini yang dimaksud dengan hadis adalah hadis yang sahih. Tentunya yang mensahihkan bukan sembarang orang, yakni juga ahli hadis, bukan kelompoknya. Ingat, dalam memahami syariat Islam jangan sampai kita kelompoknya, jangan, ahlinya, ulamanya. Min ghairi tahrifin. Nah, yang perlu diperhatikan adalah setelah menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran ataupun melalui hadis, tanpa mentahrif, tanpa mengubah. Yang pertama mengubah lafadznya, yang kedua mengubah maknanya. Jadi benar-benar ditetapkan sesuai dalam makna bahasa Arab, lugahnya Arab. Jangan dibawa ke lugah Kaliwadas. Nah, misalnya. Iya, harus dipahami dengan lugahnya Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran bahasa Arab. Rasulullah SAW diutus saat itu bukan ke Kajen, bukan ke Kaliwadas, saat itu ke bangsa Arab. Sehingga Rasulullah SAW menjelaskan syariat Islam dengan bahasa Arab. Ini ya. Memahaminya juga lugahnya bahasa Arab. Baru kalau sudah dijelaskan dengan bahasa Arab, baru diterjemahkan ke Kaliwadas. Ya. Sebagaimana yang sering kita fahami adalah makna la ilaha illallah, ya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dari kecil kayak gitu terus ya. Padahal orang Arab tidak memaknai seperti itu. Kalau la ilaha itu makna langsung dibawa ke bahasa Indonesia. La ilah, tidak ada Tuhan, itu makna langsung gitu loh. Ilallah, kecuali Allah. Memang kalau langsung dibawa, tapi para ulama tidak pernah mentafsirkan la ilaha illallah seperti itu. Dengan apa? La ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Maknanya beda jauh ya. Baru itu diterjemahkan ke bahasa kita. Yakni setelah menetapkan apa yang Allah tetapkan di dalam Al-Quran Sunnah, tidak merubah makna dan lafadznya, wala ta'tilin, tidak mengingkarinya, wa min ghairi takyifin, tidak bagaimana sifat Allah ya. Nah, jangan sampai. Kenapa? Wong kita tidak pernah melihat, menghayal kayak apa sifat Allah, pasti salah. Orang tidak pernah melihat. Orang yang tidak pernah melihat gajah, ditanya gajah itu kayak apa, ya tidak tahu.
Ini tanpa membagaimanakan. Yang terakhir, wala tamtsilin, tidak menyamakan dengan makhluk. Tidak menyamakan nama Allah dengan nama makhluk. Tidak menyamakan sifat Allah dengan sifatnya makhluk, tidak menyamakan karena jauh. Misalnya ada orang namanya Rahman, maaf ya kalau ada yang namanya Rahman ini. Karena Allah Ar-Rahman misalnya. Dan Allah nama itu sesuai dengan sifatnya. Benar-benar sifatnya rahmah. Kalau manusia kadang tidak. Semua permintaan manusia dengan sifat rahmahnya Allah, orang kafir saja dikasih. Makanya kita jangan heran lihat orang kafir kok kaya-kaya, karena Allah Ar-Rahman. Beda Ar-Rahim, yang disayang cuma orang mukmin, sehingga yang mendapatkan kebahagiaan orang mukmin. Walaupun Rasulullah SAW tidurnya ngecap, tapi bahagia. Coba Qarun, Fir'aun, tidurnya Masya Allah ya, emasnya, ininya, pembantunya berlipat-lipat. Apakah dia bahagia? Tidak. Lah istrinya saja tidak mengikutinya. Karena sifat rahim, sayang, hanya Allah berikan kepada orang mukmin di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat secara sempurna. Kalau sudah di akhirat benar-benar sempurna, la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Jangan khawatir. Kalau di dunia khawatir wajar, ya. Misalnya para bujang mau nikah khawatir wajar. Mau nambah anak khawatir wajar, kalau di dunia wajar. Tapi orang mukmin di akhirat Allah janjikan jangan khawatir, jangan takut, Allah jamin. Asal benar-benar dia seorang mukmin. Di antaranya adalah beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah. Maka fayu'minuna bi anna jami'a, maka orang mukmin atau seorang hamba mengimani atau meyakini seluruh masabata fin nususi syar'iyyah, apa yang telah tetap di dalam nasyar'i min sifatillahi ta'ala, dari sifat-sifat Allah, anna sifatun hakikiyatun, benar-benar sifat yang hakiki. Sifat hakiki itu ya tadi benar-benar ya, sifat beneran, bukan bohongan. Ya. Misalnya namanya dermawan. Nah, nama dermawan itu harusnya memberi terus, nggak minta itu ya. Masa namanya dermawan minta? Itu. Kalau Allah mensifati al-ghani, benar-benar ghani, siapa yang minta dikasih. Makanya apa? Ud'uni, minta kepadaku, astajib lakum, pasti aku beri, asal terpenuhi syaratnya. Ini menetapkan sifat bagi Allah, sifat yang hakiki, benar-benar sifat yang sesuai namanya, sesuai sifatnya. Ini yang harus kita yakini benar-benar, bukan sifat hanya nempel pada nama tersebut tanpa hal yang sebenarnya. Taliqu bi jalalillahi ta'ala, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annaha la tumathilu sifatil makhluqin, dan tidak menyamakan dengan sifat makhluk karena jauh ya. Mau manusia dermawannya kayak apa, tetap jauh dengan sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tentang sifat. Juga apa? Wa yu'minuna kadzalika bi jami' asma'illah. Juga meyakini semua nama-nama Allah as-sabitah fi nusus syar'iyyah, yang tetap di dalam nas.
Wa yu'minuna bi anna kulla ismin yatadammanu sifatan lillahi ta'ala. Juga meyakini semua nama itu terkandung sifat. Ya, semua nama terkandung sifat. Beda dengan manusia, kayak tadi misalnya namanya Rahman, belum tentu dia sifatnya Rahman. Kalau Allah pasti sesuai dengan namanya. Jadi nama dan sifat itu sesuai, dan juga sifat yang paling sempurna, paling tinggi. Tidak boleh menyamakan. Sehingga kalau kita melihat makhluk, ya, entah itu dari manusia atau malaikat, memiliki sifat yang bagus, jangan sampai kita mengangkatnya sampai ke derajat sempurna. Jangan hulu, jangan berlebihan. Misalnya ada orang dermawan, Masya Allah dermawan, tapi dengan karunia Allah, bifadlillah, supaya kita tidak kufur bahwasanya itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita yakini dalam semua nama-nama dan sifat Allah. Maka contohnya adalah nama Al-Aziz, Azizul Hakim misalnya, ya, Al-Aziz, Maha Perkasa, ya, atau Maha Terhormat, ya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala terkandung dalam nama Al-Aziz tersebut Al-Izzah, memiliki izzah, kemuliaan, kehormatan yang paling tinggi bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya lagi Al-Qawi, yang maha kuat, benar-benar kuat, benar-benar maha kuat, mau apapun bisa diangkat, mau gunung, mau apa, mau makhluknya saja malaikat bisa mengangkat gunung, apalagi yang menciptakan malaikatnya. Jadi semua nama itu terkandung sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Cara yang kedua, yakni tariqatuhum fin nafyi, dalam meniadakan sifat ataupun nama Allah. Yakni nafyu ma nafahu Allahu an nafsi fi kitabi aw ala lisan Rasul sallallahu alaihi wasallam min sifatin naqsi, meniadakan semua yang Allah tiadakan, atau maknanya mengingkari, ya, mengingkari apa yang Allah ingkari. Yakni apa? Berupa sifat-sifat yang kurang, sifat-sifat yang kurang, ya, yang Allah mengingkari sifat tersebut bagi dirinya, bagi Allah di dalam Al-Quran ataupun Sunnah. Ma'a i'tiqadihim subutu kamali didis sifat al-manfiyah anhu jalla wa'ala. Nah, kalau dalam thariqah mengingkari, selain kita mengingkari apa yang Allah ingkari, nama ataupun sifat tersebut, kita menetapkan lawannya. Kita menetapkan lawannya, ya, lawan dari kekurangan tersebut. Karena lawan dari kekurangan adalah baik, kesempurnaan, dan itu ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalnya Allah Subhanahu wa ta'ala meniadakan untuk dirinya sifat adul, dolim, ya. Allah tidak dolim kepada hambanya, ya. Maka kita meniadakan sifat dolim bagi Allah, juga menetapkan lawannya, yakni apa? Adil. Ya, Allah meniadakan dalam Al-Quran ataupun Sunnah bahwasanya dia itu tidak dolim. Maka kita menetapkan sifat lawannya, yakni Allah itu adil. Misalnya lagi sifat al-lughub, lemah.
ya, kelemahan, maka kita menetapkan lawannya, ya, yakni Allah Al-Qawi, kuat. Allah kuat, tidak lemah. Ini dalam menetapkan, dalam mengingkari nama ataupun sifat-sifat Allah. Kemudian yang ketiga, tariqatuhum fi ma lam yarid nafyuhu wala itsbatuhu. Tariqah pemahaman Ahlussunnah ketika tidak ada dalil menetapkan ataupun meniadakan. Jadi Al-Quran ataupun Sunnah tidak menetapkan itu nama ataupun sifat Allah, ataupun tidak mengingkarinya. Tapi kok ada manusia mengatakan, oh ini bagian nama Allah, oh ini sifat Allah. Yang manusia berselisih, misalnya kal jism, Allah berwujud jism. Jadi dalam Al-Quran ataupun Sunnah Allah tidak menjelaskan secara jelas bahwasanya itu adalah nama ataupun sifat Allah. Misalnya lagi al-hais, tempat, wal jihah, arah. Ya, tidak ada dalil syar'i. Karena apa? Tadi kaidahnya menetapkan ataupun meniadakan harus ada dalilnya. Sementara ini manusia berselisih, jihah, hais, al-jism, tapi tidak ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang mengatakan bahwasanya itu nama ataupun sifat Allah, ataupun Allah mengingkari. Tidak ada. Maka thariqahnya di sini adalah at-tawaqquf fi lafdhihi, diam sudah. Kenapa? Karena kaidahnya harus ada dalilnya. Sementara walaupun dia ilmunya tinggi, kalau tidak ada dalilnya sudah kita diam saja, tidak menetapkan, tidak mengingkari, selamat sudah. Selamat. Fala yuthbitunahu wa la yanfaunahu, tidak menetapkan juga tidak mengingkari, li adami wurudihi, karena tidak ada dalil yang menjelaskan. Adapun maknanya, menetapkan makna Allah bil jism, berwujud, ya, kalau makna tersebut makna yang diinginkan adalah sahih, maka tidak mengingkarinya. Karena apa? Memang Allah berwujud. Kalau yang diinginkan adalah menetapkan Allah berwujud, maka tidak boleh diingkari. Tapi kalau Allah ada seseorang menginginkan nama tersebut untuk mengingkari Allah berwujud, nah ini. Jadi yang diinginkan orang tersebut ingin mengingkari wujud Allah, maka tidak boleh kita mengikuti pemahaman orang tersebut dalam maknanya. Kalau maknanya dibawa kepada makna yang benar, maka boleh, ya, maka boleh, ya, kita menerimanya, ya. Tapi kalau yang diinginkan orang tersebut adalah untuk membatalkan, mengingkari suatu nama yang sudah tetap atau mengingkarinya, maka kita menolaknya, ya, kita menolaknya. Maka di sini disebutkan fabihada, oleh karena ini yu'lamu butlanu madhabil mufawwidah, batilnya madhab al-mufawwidah yang mereka memiliki keyakinan, ini diantara keyakinan atau akidah diantara kaum muslimin, dan itu muncul setelah kurun al-mufadalah, ya, setelah kurun sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. yakni mereka mengatakan nu'minu bisifatil waridah fin nusus, kami itu mengimani sifat-sifat yang ada dalilnya dari Al-Quran ataupun Sunnah.
dalam hal mengimani, menetapkan mereka sama dengan ahlu sunnah, dengan pendahulunya, yakni para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Lakin akan tetapi la nuthbitul makna, tapi mereka atau kami Mufawidah itu tidak menetapkan makna alladzi yadullu alaihi lafdzus sifat, yang ditunjukkan oleh lafaz sifat tersebut. Ya. Jadi mereka meyakini bahwasanya Ar-Rahman itu adalah salah satu nama Allah, tapi meyakini sifatnya dia tidak meyakini. Jadi namanya ditetapkan, sifat yang ditunjukkan oleh nama tersebut mereka tidak meyakini. Kenapa dinamakan Al-Mufawwidah? Karena mereka menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut tujuannya baik, jangan kita mentafsirkan. Ya, padahal tadi sudah kita jelaskan, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran dengan bahasa Arab. Rasulullah SAW menjelaskan kepada umat juga dengan bahasa Arab. Maka menjelaskan hal tersebut harus dibawa kepada lughahnya Arab, bahasa Arab. Maka kata saya di sini, mereka al-Mufawwidah yang menyerahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hadza madhhabun hadithun. Ini adalah madhab yang baru. Ba'dal qurunil mufadalah, setelah qurun al-mufadalah, yaitu setelah zamannya para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, baru muncul firqah-firqah tersebut. Munculnya hadis-hadis dhaif, ya, itu di zaman tersebut, zaman fitnah, zamannya tabi'un tabi'in. Sehingga mulailah para ulama harus menulis kitab, mencatat, supaya sebagai bukti ini loh. Faqad tawatarat al-aqwalu anis salaf, yang telah mutawatir, ya, perkataan-perkataan penjelasan para salaf fi itsbatil ma'ani sifat, yang mereka menetapkan makna-makna sifat. Akan tetapi mereka, yakni wa tafwiduhum al-kaifiyatu ila ilmi Allah azza wa jalla, kemudian yang diserahkan itu adalah kaifiyahnya. Ya, kaifiyahnya, bagaimananya, ya, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuknya, bentuk nama ataupun sifat tersebut, maka diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana tadi disebutkan dalam menetapkan nama min ghairi takyif, tanpa membagaimanakan bagaimana sifatnya. Nah, itu tidak boleh. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah nanti kita lanjut dengan buah-buah, ya, atau keutamaan mengetahui, memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah secara benar akan membuahkan buah yang agung. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Saya selanjutkan, ya, tentang nama-nama dan sifat Allah. Yang selanjutnya adalah di sini mu'alif memberikan di antara contoh-contoh sifat-sifat Allah yang Allah menjelaskan
untuk dirinya di dalam Al-Quran atau melalui lisan Rasulullah SAW di dalam hadis. Yakni yang pertama adalah yang menunjukkan ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Uluwullah, yakni tingginya sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik tinggi zatnya itu diri Allah, tinggi atau di atas semua makhluk. Jadi Allah itu keberadaannya di atas semua makhluk. Ini zatnya. Ataupun ulu sifat, tinggi sifat Allah. Semua sifat-sifat Allah itu agung, tinggi, ya. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 255, wa huwal aliyyul azim. Wa huwa, ya, ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa huwa, dia yang al-ali, maha tinggi, al-azim, maha agung. Atau yang sering kita dengar hadisnya ketika seorang budak jariyah ditanya, Ainallah, di mana Allah? Qalat fis sama, ya, di langit, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada tuannya, yakni Muawiyah bin al-Hakam, Aktikha, merdekakanlah budak tersebut. Fa innaha mu'minatun, karena dia orang mukmin. Jadi kalau kita ditanya, Ainallah, di mana Allah? Fis sama, ya, tinggi di atas seluruh makhluk, ya. Fi bima'na ala, karena tidak boleh kita mengartikan di dalam. Kalau di dalam berarti apa? Setara dengan makhluk, maka maknanya adalah ala, di atas seluruh makhluknya, di atas langit. Contoh yang kedua adalah sifatul kalam. Allah memiliki sifat al-kalam, berbicara. Ya, ketika manusia nanti dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak beralas kaki, belum dikhitan, tidak memakai baju, ya, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Anal Malik, aku adalah raja. An-Dayyan, akulah penguasa. Karena untuk merendahkan, menunjukkan bahwasanya tidak ada yang berkuasa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Untuk menantang, mana orang yang dulu ketika di dunia itu mengatakan, oh ini milik saya, oh ini kekuasaan saya, oh ini dan yang lainnya. Ketika di akhirat Allah katakan, Anal Malik, An-Dayyan, aku adalah penguasa. Supaya orang-orang yang dulu sombong, ya, bisa menunjukkan mana, ya. Ini Allah berbicara. Kemudian dalam ayat juga disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 164, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kallamallahu Musa taklima. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa takliman, benar-benar berbicara. Ini ayat ini diantara yang ditahrif, ya, yang dirubah, yakni merubah lafadznya. Yang tadinya kalamallahu menjadi kalamullaha. Kalau kalamullahu kan yang berbicara Allah, diganti ha, Musa yang berbicara kepada Allah, untuk mengingkari Allah memiliki sifat berbicara. Kemudian di antara contoh sifat yang lagi adalah sifatul istiwa'i 'alal ars. Istiwa'nya Allah di atas ars.
yakni di atas ars, wastiqraruhu, dan menetap, ya, menetapnya Allah Subhanahu wa taala di atas ars. Uluwan wastiqraran hakikian yaliku bi jalali. Ya, harus kita tetapkan adalah benar-benar Allah di atas ars secara hakiki, bukan kiasan, benar-benar di atas ars, di atas seluruh makhluk. Mau ars, mau kursi, mau apa, karena Allah di atas seluruh makhluk. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Taha ayat 5, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala al-ars, di atas ars istawa. Kemudian sifat-sifat yang lain, ya. Kemudian kita masuk kepada samaratul iman bil asma'i was sifat, buah dari beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah. Yang paling tinggi, ya, kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah adalah tanzihullah ta'ala 'anil naqais, mensucikan Allah dari kekurangan, supaya tidak ada anggapan terbetik dalam hati kita Allah memiliki kekurangan. Wal uyub, dan aib, dan juga mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna, benar-benar sempurna, tidak ada cacat dan kekurangan, dan meniadakan sifat tersebut sama dengan makhluk yang lemah. Ini yang pertama, karena hal tersebut akan menjadikan seseorang sempurna imannya, ya. Merupakan bagian dari kesempurnaan iman seseorang. Kemudian yang kedua, man amana bi anna min asma'illahi ta'ala al-afwa. Kalau kita mempelajari nama-nama dan sifat Allah, misalnya kita mengetahui Allah memiliki nama Al-Afwu, Maha Pengampun, Al-Ghafur, Ar-Rahim, sangat sayang, ya. Kemudian Al-Maghfirah lil mu'minin, mengampuni orang-orang yang berdosa. Kalau kita meyakini hal ini, ketika kita terjadi kesalahan, khilaf dengan keluarga, dengan anak, dengan istri, tidak putus asa, tidak ada istilah bunuh diri, ya. Karena kita meyakini Allah Maha Pengampun. Selagi kita benar-benar bertobat kepada Allah, Allah akan mengampuni, ya. Kita tidak putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Buah yang ketiga, kalau kita mengetahui di antara sifat-sifat Allah syadidul iqab, ya, Allah itu memiliki sifat menghukum yang sangat keras. Hukuman Allah tidak ada ngeringan. Ini harus kita yakini terus, dibawa kemana-mana, ya. Mau di Jakarta, mau di pekerjaan, mau apa, kita harus yakin Allah itu syadidul iqab, syadidul adab. Hukumannya keras, siksaannya keras, tidak ada yang ringan. Sehingga kalau kita meyakini hal tersebut, kita akan menjauhi maksiat. Kalaupun terjerumus kepada maksiat, langsung akan memohon kepada Allah, ampuni, supaya apa? Supaya tidak diiqab, supaya tidak dihukum. Seseorang yang bersalah di dunia menghadap hakim saja ngeber, ya, dijatuhi hukuman takut, padahal hukuman dunia penjara, penjaranya orang kaya kayak hotel, ya. Tapi di akhirat benar-benar disiksa, harusnya lebih takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
untuk segera bertobat. Kemudian di antaranya lagi, apabila kita meyakini Allah memiliki nama Al-Qawi, Maha Kuat, Al-Qadir, Mampu, Al-Aziz, Maha Perkasa, tidak ada yang ditakuti, tidak ada yang dikhawatirkan. Ar-Raziq, Allah sang pemberi rizki. Al-Ghani, Maha Kaya Raya. Misalnya kita menginginkan apa sesuatu dari bagian dunia, minta kepada Allah. Allah disifati kaya raya. Apa saja yang diminta pasti dikasih, ya. Mau ditakdirkan segera atau nanti, semuanya pasti baik untuk kita, ya. Dikabulkan segera atau nanti atau kapan atau di akhirat, pasti semuanya baik. Itu makna Allah pasti mengabulkan. Mengabulkannya apa? Langsung, besok lusa, atau di akhirat. Yang jelas pasti akan dikabulkan bagi orang mukmin. Bukan buat semua orang, khusus orang mukmin. Misalnya lagi kita mengetahui Allah memiliki sifat Al-Basir, Maha melihat. Ar-Raqib mencatat, Al-Alim mengetahui, sebagaimana adanya semut hitam di kegelapan malam. Allah tahu. Sehingga apa? Kita tidak akan ngumpet-ngumpet berbuat dosa. Ngumpet-ngumpet di belakang istri misalnya, ya. Sehingga istiqomah. Mau kerja dimanapun istiqomah. Karena ini jemaah banyak, ya. Banyak para suami itu terfitnah ketika jauh dengan istrinya. Di antaranya apa? Kurang memahami nama dan sifat Allah Ar-Raqib, mencatat, mengetahui, Syadidul Iqab. Tapi kalau kita meyakini siksaan Allah keras, ya, lebih keras dari omelan istri, ya. Kalau diomel istri takut, Allah lebih takut lagi lah. Kemudian yang terakhir adalah menjadikan nama-nama tersebut wasilah agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin ditambahi rezeki menyebutkan Ar-Razzaq. Kita ingin kaya menyebutkan Al-Ghani. Kita ingin sehat menyebutkan Asy-Syafi, yang menyembuhkan, ya, kayak doa ya Syafi anta syafi la syifa illa syifa'uka syifaan la yughadiru saqam, menyebutkan nama Allah. Kemudian baru kita meminta, itu salah satu wasilah untuk dikabulkannya doa atau dihilangkan dari bahaya. Ini hanya sedikit, ya, disebutkan oleh Syekh wa hadza kulluhu qatratun, hanya tetesan dari min bahrin, dari lautan, tetesan dari lautan yang itu adalah buah beriman terhadap nama-nama dan sifat Allah. Ini baru tetesan saja dari lautan yang luas, Masya Allah, ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Mungkin ada pertanyaan. Ini insya Allah kita akhir dari pembahasan tentang iman. Pembahasan iman selesai, tapi baru separuh dalam masalah akidah, ya. Kayak kita menjaga masjid supaya tetap bersih, baru separuh, harus menjaga supaya tidak kotor. Begitu juga kita membahas tentang iman, rukun iman sudah selesai, tinggal kita menjaganya, jangan sampai mengotori iman kita, merontokkan apa lagi. Jadi bab selanjutnya adalah tentang pembatal tauhid, ya. Nawaqidut tauhid. Okay. Waalaikumsalam. Ini Pak, namanya saya melakukan dosa, lalu minta ampunan pada Allah. Besok lagi melakukan dosa lagi, terus begitu saja. Ini bagaimana cara memahaminya? Dan yang keduanya, apakah Allah mengangkat atau punya Tuhan? Itu saja sampai
Salam. Yang pertama adalah bahwasanya apa tadi? Bertaubat ya. Bertaubat yang kemudian diulangi dosa tersebut, maka perlu kita ketahui bahwasanya bertobat itu ada syarat-syaratnya. Syarat-syarat diterimanya tobat. Menyesal, tidak mengulanginya. Tidak mengulanginya itu maksudnya dalam hati kita berniatan benar-benar saya menyesali perbuatan tersebut, kemudian memohon ampun kepada Allah, kemudian saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Ternyata besok diulangi lagi. Berarti apa? Bertobatnya asal syarat-syaratnya terpenuhi. Yang pertama Allah ampuni, yang kedua beda lagi. Lah masalah dia mainan atau tidak, dia yang tahu dengan Allah. Yang penting dia tahu benar-benar kemarin itu tobatnya terpenuhi syarat tersebut, ya benar-benar menyesal, benar-benar dalam hatinya tidak akan mengulanginya lagi, meminta ampun kepada Allah. Kalau berkaitan dengan manusia ya utangnya disauri, ya. Kemudian terjadi lagi, ya beda lagi. Dia harus bertobat lagi asal terpenuhi tadi lagi syaratnya. Ya. Jadi yang pertama dengan kedua beda. Sudah ya, kalau terpenuhi syaratnya bertobat, insya Allah Allah ampuni. Kemudian yang kedua, Allah bertempat atau tidak. Yang jelas Allah tidak membutuhkan makhluk. Ya, Allah tidak membutuhkan makhluk, tidak membutuhkan tempat. Allah tidak membutuhkan tempat. Makanya dalam pemahaman tadi disebutkan apa? Min ghairi takyif. Jangan sampai kita menanyakan bagaimana. Ini nanti masuknya bagaimana tempatnya, tidak boleh. Wal kaif majhul. Bagaimana istiwanya Allah di sana majhul, tidak diketahui. Allah tidak menjelaskan. Bagaimana saya akan menjelaskan sesuatu yang Allah tidak menjelaskan? Karena tadi sudah disebutkan mengenai nama-nama dan sifat Allah harus didasari dengan dalil syar'i. Jadi sangat mudah. Yang penting ada dalil menjelaskan, kita imani, kita tetapkan. Tanpa membagaimanakan, tanpa menyamakan dengan makhluk, menetapkan dengan hakiki yang sebenarnya. Allahu a'lam. Yang lain? Ya, Ar-Rahman. Kenapa? Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ya, Allah Ar-Rahman 'alal arsy, di atas arsy, istawa, bersemayam. Bersemayam, istiqrar, ya, di atas ars. Iya, kalau ditanya Allah di mana? Di mana tempat Allah? Di atas ars. Di atas ars itu maksudnya di atas seluruh makhluk. Sebagaimana tadi sudah kita jelaskan, al-ulu, tinggi. Tinggi di seluruh makhluknya. Adapun bagaimananya Allah tidak menjelaskan. Ya, tidak menjelaskan. Ini untuk mensucikan, sebagaimana tadi buahnya adalah mensucikan Allah dari kekurangan. Jangan sampai berarti Allah butuh ars, tidak. Sebagaimana itu tuduhan ya orang-orang kepada Islam misalnya, itu berarti Allah itu butuh kursi. Nah, butuh kursi misalnya, seperti saya duduk di kursi, ya jangan. Nah, kita harus menetapkan, tapi bagaimananya tidak boleh, karena kita tidak tahu dan pasti salah, karena Allah tidak menjelaskan kaifiyahnya bagaimananya, hanya cukup menetapkan saja. Itu yang dilakukan oleh generasi sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Adapun mereka yang tadi tidak mau menetapkan maknanya, kemudian mentahrif, ya, memalingkan maknanya, ya. Kemudian ada lagi yang mengatakan ya Allah punya tangan, ditakwil menjadi kekuasaan, itu setelahnya. Dan tujuannya baik, apa? Untuk mensucikan Allah. Tapi zaman sebelumnya menetapkan.
Makanya di sini disebutkan ini adalah pemahaman generasi 3 generasi al-mufadalah. Ya harus kita ikuti. Adapun pemahaman setelahnya yang menyelisih pemahaman sebelumnya maka kita menolaknya. Seperti itu. Jadi pemahaman seperti itu banyak, makanya tadi disebutkan min ghairi tahrif, tanpa memalingkan maknanya, lafadznya, ya, tidak menyamakan dengan makhluk. Itu poin-poin tersebut ada di antara kaum muslimin yang menyimpang, entah itu mentakrif atau mentaktil, yakni mengingkari nama ataupun sifat Allah. Makanya di situ disebutkan setelah menetapkan jangan merubah, kemudian jangan menyamakan dengan makhluk, kemudian jangan mengingkari. Itu poin-poin itu yang kalau kita sudah meyakini pasti ada penyimpangan di situ. Makanya para ulama menyebutkan syarat-syaratnya, harus ini seperti ini seperti ini. Allahu a'lam. Adapun misalnya seseorang ingin memahami lain, ya semua pilihan. Ada pilihan, tapi kita sebutkan inilah pemahaman qurun al-mufadalah yang harus kita ikuti, yakni salafuna salih. Ada lagi? Cukup ya? Ini yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat dan kita bisa istiqomah ya, untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita dapatkan. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.